saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama dengan saya di kali ini menyelidiki seluk-beluk Alkitab dan kita sebagai orang Kristen sudah diasumsi atau kita sudah sebagai orang yang benar-benar mengerti seluk-beluk Alkitab, atau dengan kata lain kami tidak mempertanyakan bagaimana perjalanannya sehingga buku suci yang kita pegang ini disebut Alkitab. Biasanya kalau saya atau Bapak Ibu, saya yakin juga pergi ke satu toko buku, dan apabila Anda papasan dengan satu buku, apapun itu, misalnya buku yang ini yang saya pegang, Kamus Alkitab dan Teologi, apa yang diharapkan ditemukan di dalamnya harus mencerminkan judul yang baru kita baca ini. Dan apabila saya tunjukkan buku ini kepada Bapak Ibu, Encyclopedia Bible Difficulties, yang artinya satu ensiklopedia tentang kesulitan-kesulitan di Alkitab, Anda pasti mau buku ini karena berharap unsur yang bawa sebagai pokok pembahasan adalah jawaban terhadap perkara-perkara yang sulit di dalam Alkitab. Tapi ketika Anda pergi membeli satu Alkitab baru dan ada namanya di situ, kalau Anda Protestan, Alkitab. Kalau Anda Katolik, ada kitab suci. Apakah Anda menghakimi bukunya melalui judulnya? Apa yang Anda harapkan temukan di dalam Alkitab melalui judulnya yang Anda baca itu? Dan sebenarnya sama harus mencerminkan kodrat karakter dari apa yang sedang dinamakan itu. Maka pentingnya bagi kita sebagai orang Kristen bukan sekedar pegang Alkitab sebagai Alkitab, tapi tidak mengerti bagaimana kita bisa menyebutkan buku suci kita sebagai Alkitab, dan apa yang ada di belakang itu, apa yang sedang dikomunikasikan kepada kami yang kami belum sadar. Mari kita menyelidiki bersama asal-usul istilah Alkitab dalam tradisi Kristen. Dan kemarin saya pas bahas mengenai apakah Alkitab telah dipalsukan. Sebenarnya pembahasan tersebut kemarin itu hanya semacam pendahuluan. Kita masih akan tiba di mana kita benar-benar akan melihat bukti internal, eksternal, dan seterusnya. Tapi kita perlu menjawab pertanyaan yang kemarin saya bicara, apa itu Alkitab, dan itu kenapa kami sedang kembali kepada mencari jawaban terhadap apa itu Alkitab, mulainya dari nama itu sendiri. Jika Anda membaca di sini Yeremia 36 ayat keempat, dan tentu saja saya tidak mau pamer saja ini ada bahasa Yunani, tapi yang saya mau buktikan adalah di Septuaginta yang saya kutip ini dalam bahasa Yunani, tersedia juga dalam bahasa Indonesia. Dia membuktikan kepada kita prosedur Alkitab itu diwahyukan, ditulis, dan diteruskan. Misalnya di sini dikatakan, difirmankan Tuhan melalui Yeremia. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam kitab gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Ini satu kejadian yang menggambarkan kepada kita proses wahyu Allah kepada manusia melalui perantaraan seorang nabi yang menerima langsung dari firman, bagaikan pipa yang membawa air dari
ton kepada keren itu fungsi seorang nabi. Dia tidak bisa tambah atau kurang. Dia hanya saluran penyampaian firman. Namun ada penolong Yeremia yang membukukan hal tersebut. Seperti yang keluar dari mulut Yeremia, di situ dia tulis. Barangkali juga Yeremia sendiri menuliskan. Dan dia sendiri menyelidiki apa yang dia terima dari Tuhan supaya mengerti. Dan ini adalah proses yang kita bisa bilang bahwa wahyu Tuhan sedang dibukukan. Dan di kemudian seperti yang kita akan pelajari, dari situlah kita sudah bisa langsung mempernyatakan seperti yang kita memperkatakan kemarin. Alkitab adalah firman Allah tanpa ragunya. Namun perhatikan bahwa kalau kita definisikan Alkitab sebagai firman Tuhan berdasarkan apa yang kita saksikan tadi di kitab Yeremia, kita sedang secara langsung mendefinisikan kodrat Alkitab itu sendiri. Dia berasal dari Allah. Dan saya suka gambaran ketika bapak atau ibu, saudara, saudari mengenal seseorang sangat baik, Anda bisa bahkan tutup mata dan menyimak suara orang tersebut, Anda tahu siapa itu. Maka sama halnya Alkitab tidak bisa dipisahkan dari sumber asalnya, yaitu Tuhan. Maka kami mulai dengan memberitakan jika Alkitab adalah firman Tuhan, maka Alkitab itu berakar, berasal, berfondasi kepada Tuhan itu sendiri. Kodratnya itu ilahinya. Maka itu menjelaskan langsung kepada kita bahwa orang yang memegang satu Alkitab, dia tidak memegang buku biasa-biasa saja. Dia harus tahu cara dan tujuan dan alasan kenapa kita memilikinya, diperlukannya, dan bagaimana membacanya. Karena itu bukanlah buku yang sembarangan. Jadi kita langsung bisa papasan dengan identitas Alkitab. Dan harapnya justru orang yang membaca kata itu tahu bahwa dia sedang memegang eksemplar dari firman Tuhan di tangannya sendiri. Itu satu hal yang tadi saya sudah jelaskan. Ketika Anda pergi mencari satu buku manapun, seperti yang tertulis pada judulnya, itu yang Anda harapkan menemukan di isinya. Misalnya di sini ada contoh bukunya Bagaimana Menjadi Kaya. Kamu tidak mau menemukan di buku itu cara memasak daging sapi. Kalau ada hal seperti itu pasti keliru. Dan ada di sebelah kanan saya ini, How to Cook for Beginner. Bagaimana cara masak untuk orang pemula. Dan Anda tidak mau belajar kisi-kisi jadi orang kaya dengan buku seperti itu. Anda mau belajar masak. Bagaimana dengan Alkitab? Apa yang Bapak Ibu berharap mempelajari, memperoleh darinya? Apa harapan Anda, ekspektasi Anda ketika mendatangkan atau memilih membaca Alkitab? Dan ambil sampulnya itu dan lihat ini Alkitab. Ini bukan buku bagaimana jadi orang kaya, bukan buku bagaimana cara memasak apa-apa, tapi ini adalah Alkitab. Apa yang hati Anda sedang percaya dan katakan ketika sebutkan atau tuturkan seperti itu ya. Hal seperti itu, pikiran seperti itu yang kita menyelidiki definisi dan asal-usul dari firman Tuhan, membawa kita kepada satu keperluan mendasar untuk mengerti pentingnya dari definisi istilah Alkitab itu sendiri dari 3 aspek. Aspek sejarah, aspek linguistik, dan kesaksian Alkitab itu sendiri. Pada umumnya, orang suka mulai dengan kesaksian Alkitab itu sendiri. Dan baru terakhir mereka lihat sejarah. Kita akan membuat petualangan kita sebaliknya. Kita akan mulai dari
pembentukan sejarah, baru ke kebahasaan, kemudian lihat bagaimana Alkitab bicara tentang dirinya sendiri. Semoga Anda menikmati perjalanan kita di malam hari ini. Mari kita memperhatikan makna kata Alkitab dari aspek sejarah. Dan sudah umumnya bahwa terutama di kalangan orang Protestan, Alkitab merupakan satu kumpulan dari 66 kitab, 39 di wasiat lama, simpan kata tersebut wasiat lama, bukan perjanjian lama, dan 27 di wasiat baru. Perhatikan kata tersebut, wasiat baru. Telah ditulis kira-kira selama 1600 tahun oleh 35 hingga 40 orang berbeda-beda di zaman berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda pula. Di satu hal yang unik dan istimewa dari Alkitab, walaupun ditulis oleh manusia, tapi mereka dikuasai, dibimbing oleh Roh Kudus. Seperti kami sudah baru melihat contoh dari Yeremia tadi. Jadi saya pribadi tidak masuk menjelaskan secara eksegesis ayat tadi, tapi memakainya sebagai teladan dari prosedur Roh Kudus menguasai orang-orang itu untuk menyampaikan pesan amanat dari Allah kepada manusia. Dan Alkitab tertulis dalam naskah-naskah asli dalam bahasa Ibrani, Aram, dan Yunani. Istilah Alkitab dalam bahasa Yunani, kita bisa melacaknya dan menemukan bahwa asal usulnya dari kata tersebut sebenarnya terdapat pada satu kota yang bahkan terdapat banyak acuan di Perjanjian Lama tentangnya, itu kota Gebal di daerah Fenisia yang terletak di tepi laut antara Tripolis dan Beirut. Anda pasti menemukan biografi ini di dalam Alkitab di Perjanjian Lama. Kota tersebut sebenarnya adalah satu kota sangat penting di dunia kuno karena mereka yang mulai mengembangkan teknologi yang berasal dari satu tanaman yang Anda bisa lihat di layar ini, tanaman yang dikenal sebagai papirus, dan kota ini menjadi pusat pembuatan naskah-naskah untuk dipakai sebagai bahan tulis entah ke raja, pemerintahan, atau agama. Dan sebenarnya papirus itu pengaruhnya sangat besar. Bahan yang mereka ciptakan itu sangat besar, sehingga bahkan dalam bahasa Inggris kata paper berasal dari kata papyrus, dan dalam bahasa Portugis papel juga punya akar dari bahasa papyrus yang adalah satu sebutan Yunani untuk macam bahan tersebut. Dan dengan kemudian mereka mulai jual halaman-halaman itu, satu halaman besar untuk orang bisa menulis, dan mereka mulai menggulung halaman-halaman tersebut untuk ditulis di dua sisi, dan gulungan kecil-kecil itu disebut biblos. Dari situ Anda pasti sudah bisa membayangkan bahwa bahasa Inggris dan bahasa Latin pada umumnya mereka transliterasi kata biblos menjadi Bible atau Biblia sebagai sebutan bagi kitab suci yang di bahasa Indonesia kita panggil Alkitab. Secara harfiah kata biblos dalam bahasa Yunani artinya sebuah buku, sedangkan biblion bermakna sebuah buku kecil. Tapi ada sebutan top Biblia yang berarti buku-buku. Dan itu yang istilahnya mulai dipakai untuk mengacu kepada Alkitab secara khusus, karena Alkitab bukanlah satu buku sendiri, tapi seperti kita baru melihat bahwa itu kumpulan dari 66 kitab. Maka sebenarnya ketika orang bilang di bahasa Inggris Bible atau dalam bahasa Yunani atau Biblia, mereka sedang panggil satu perpustakaan atau satu kumpulan buku-buku yang sangat khusus. Dan dalam sejarah gereja, kata biblos sudah dipakai untuk mengacu kepada buku atau dokumen keagamaan seperti tertulis dalam terjemahan Alkitab Yahudi
ke dalam bahasa Yunani yang kita baru baca itu Septuaginta, yang memakai istilah tersebut di Ulangan pasal 30 ayat 10 dan Daniel pasal 9 ayat 2 untuk merujuk ke kitab-kitab suci. Jadi walaupun istilah ini juga dipakai kepada buku secara umum, tapi melalui wahyu dan pun di dalam pemakaian bahasa sehari-hari, para penulis atau para pencatat Alkitab sudah memakai kosakata tersebut juga untuk mengacu kepada buku-buku suci secara khusus. Namun kami hanya akan melihat penggunaan di luar Alkitab, artinya di dalam sejarah, di dokumen sejarawi lain, sebutan tersebut dipakai dengan khusus untuk dibicarakan tentang perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai satu kesaksian di surat 2 Klemen di tahun 150 Masehi. Beliau menulis beberapa surat ke gereja di Korintus, dan di sana dia memakai kata top Biblia untuk mengacu kepada seluruh kitab suci, seluruh kitab-kitab yang terkandung di dalam kitab suci sebagai dokumen yang dikenal, diterima, dan diteruskan kepada gereja. Dengan konsep bahwa top Biblia itu atau Alkitab dalam bahasa Indonesia adalah kumpulan buku-buku yang suci, yang diakui, dan yang diterima oleh gereja mula-mula sebagai kumpulan wahyu Tuhan. Dan tentu saja di abad pertama kekristenan mulai berkembang, tapi sebelum itu diaspora orang Yahudi juga mulai tersebar kemana-mana, dan ada konflik kemudian antara orang Arab dan orang Yahudi sama orang Kristen, dan adanya pengaruh besar dari kekristenan ke orang Arab juga, karena dari semangat diaspora ini, diaspora artinya mereka tersebar kemana-mana, muncul kebutuhan untuk penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Dan di dalam bahasa Arab, seperti yang saya lalui di sini, kata tepat atau yang mewakili sebutan top Biblia itu adalah kata kitab. Dan kata kitab itu di dalam bahasa Arab pas masuk atau diserap ke dalam bahasa Indonesia, dia mengalami penyempitan makna dan lebih dipakai khusus untuk bicara tentang wahyu Tuhan yang dibukukan atau kitab suci, buku yang mengandung perkara agama-agama seperti hukum, ajaran, dan sebagainya, dan juga secara khusus kitab suci. Ya, saya pribadi belum pernah mendengar orang ambil buku apapun atau majalah dan bilang ini kitab, ya. Kita sudah lazim mengkhususkan kata tersebut untuk bicara tentang kitab-kitab suci entah dari agama manapun. Dan tentu saja kalau itu satu kitab akan diakui sebagai kumpulan firman Tuhan yang diwahyukan kepada para nabi atau rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia yang mengandung perintah, larangan, mengandung pula janji maupun teguran dari Tuhan. Dan itu pasti kami harap bahwa jika hal tersebut disebut kitab suci, dia akan mengandung aspek-aspek ini. Dapat disimpulkan dari petualangan singkat yang kami sedang berusaha berikan dari aspek sejarah ini, bahwa konsep kitab itu sendiri atau Alkitab digunakan untuk merujuk ke golongan-golongan kitab agama Kristen Yahudi, dan kelak munculnya Islam juga dirujuk ke kitab-kitab Islam. Lebih karena para pembaca kitab suci itu sendiri, mereka punya kesadaran terhadap jenis bacaan yang mereka sedang memiliki itu. Mereka menerima golongan-golongan itu bukanlah sebagai buku biasa. Bahkan pun ada satu kali yang Paulus menulis dengan memuji jemaat mula-mula bahwa mereka menerima
semua perkataannya seperti yang seharusnya, yaitu firman Tuhan. Dan dia sedang menulis surat tersebut. Maka tulisan menjadi mekanisme yang dipakai Tuhan untuk meneruskan dan menyebarkan firman-Nya di seluruh dunia, termasuk kepada kita. Dan dari awal sudah punya baca wahyu Allah yang dibukukan, dan bukan hanya sekedar buku. Di sini saya berikan catatan singkat bahwa seringkali di beberapa kelompok saudara-saudara Kristen, mereka akan mengutamakan sebutan kitab suci. Di beberapa golongan kekristenan, mereka akan mengutamakan sebutan Alkitab. Dan saya mengantisipasi ini mungkin ada pengaruh pemahaman masing-masing golongan terhadap Alkitab itu sendiri. Bagi beberapa golongan Kristen, Alkitab itu bukan satu-satunya wahyu. Mereka percaya bahwa ada kitab lainnya ataupun otoritas dari gembala atau siapapun yang bisa serata dengan firman Tuhan. Sedangkan di kalangan Protestan, firman itu satu-satunya otoritas. Maka mereka menyebutnya Alkitab. Artinya apa itu? Kami akan melihat ke depan. Tapi itu punya pengaruh sangat kuat di bagaimana kita memandang dan percaya kepada firman Tuhan itu sendiri. Makna Alkitab dari aspek linguistik yang akan membawa kita kepada jawaban antara perbedaan kitab suci dan Alkitab. Namun dia perlu dilihat sama seperti menyelidiki sejarah kepada aspek eksternal, dan kemudian kami akan lihat secara khusus juga kepada aspek internal. Apa yang kita sedang bicara? Pertama, kita akan menyelidiki kata tersebut di dokumen manapun di sejarah. Kemudian kita datang kepada Alkitab dan bertanya kepadanya bagaimana Alkitab itu menyebutkan dirinya, dan kita akan menemukan semua unsur yang Alkitab mempresentasikan atau memperkenalkan diri kepada kita. Dari segi eksternal, kata Alkitab terdiri dari dua kata Arab, dan kita baru saja lihat singkat saja cerita bagaimana dari dunia kuno di kota Gebal munculnya kata Biblos yang kemudian ketika dia menghampit atau berdekat dengan suku Arab, mereka transfer atau terjemahkan kata Biblos itu ke dalam bahasa Arab sebagai kitab. Dan di sini kita akan berurusan spesifik dengan kebahasan tersebut. Kata Alkitab terdiri dari dua kata seperti tadi saya bilang, al dan kitab, yang secara harfiah berarti sang kitab. Itu terjemahan saya sendiri untuk lebih mendekati makna, tapi dalam bahasa Inggris adalah the Bible. Dan ketika kita bilang the Bible di dalam bahasa Inggris, tidak ada Bible yang lain. Hanya ada yang itu saja. Dia yang paling utama. Sudah terdefinit, sudah ditentukan. Maka pakai kata the yang di bahasa Arab adalah al. Dan kitab tentu saja Anda sudah tahu berarti wahyu Tuhan yang dibukukan. Dan al adalah kata sandang khas dari bahasa Arab yang digunakan sebagai kata penentu untuk mengkhususkan sesuatu, sama seperti di bahasa-bahasa lain. Jadi bukan sekedar tambahan, tapi sedang bicara inilah sang kitab. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lebih bagus, lebih istimewa dari dia. Secara linguistik, penggunaan kata Alkitab mengandung makna sebagai satu-satunya, karena punya al itu, kitab suci yang merupakan kumpulan firman-firman Tuhan yang diwahyukan melalui perantaraan para nabi dan rasulnya untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Oleh karena itu, Alkitab berisi perintah, larangan, serta mengandung janji dan hukuman Tuhan. Konsepnya persis kita sudah lihat, tapi itulah yang kata itu secara kebahasan mau bicara kepada kita. Sehingga kalau Anda pergi di toko buku menemukan
Alkitab, Anda tahu bahwa itu yang sedang ditawarkan di situ. Semua kumpulan wahyu Allah yang dibukukan bagi kita. Sedemikian kalau Anda buka firman Tuhan, itu yang harap Anda cari. Pedoman bagi hidup Anda. Dan segala perintah atau larangan, berkat, janji, bahkan pun hukuman Tuhan terhadap dosa. Sekarang sudah menolong, paling tidak saya pribadi, untuk memandang Alkitab dengan cara yang berbeda. Dan dari segi eksternal, dapat dikatakan bahwa sebutan Alkitab adalah nama yang mewakili persepsi para penerima firman Tuhan. Mulai dari proses pengwahyuan, penulisan, hingga tujuan atau kebutuhan adanya Alkitab. Artinya apa ini? Artinya bahwa sejak dari dulu kala ketika manusia membutuhkan mengenal Tuhan, dan Tuhan mewahyukan diri dengan bermacam cara, tapi kemudian Tuhan memutuskan untuk menjadikan semua itu satu buku. Mereka tahu bahwa buku ini diberikan atas kebutuhan manusia untuk mengenal dan mendekati Tuhan, mengenal tujuan Tuhan bagi kita, mengenal kemauan Tuhan, prinsip-prinsip Tuhan, dan bagaimana kita bisa berpersekutuan dengannya. Itulah semua hal yang ada di persepsi orang mula-mula ketika mereka menerima tulisan-tulisan suci itu. Dan ketika mereka terima, mereka sudah terima itu sebagai kudus, suci, dan seperti yang kita baru definisikan. Dengan demikian, nubuatan tersebut mengacu kepada identitas Alkitab dan identitas Allah yang mewahyukannya, yaitu tunggal. Alkitab itu satu, sama seperti Tuhan itu satu. Apabila ada lebih dari satu Alkitab, maka membingungkan. Karena Tuhan itu satu, esa. Wahyu tentang dia harus esa, harus tunggal, harus khusus. Walaupun segala-galanya yang Tuhan ciptakan bisa mengekspresikan kebesarannya, tapi hanya Alkitab bisa mewahyukan kebaikannya dan identitas yang sebenarnya. Tertulis di dalam Alkitab nama Allah, bagaimana dia menjangkau manusia, bagaimana dan tujuannya dia ciptakan manusia, dan seterusnya. Ini sangat penting, sangat fundamental untuk kita mengetahui bahwa Alkitab punya klaim sangat tinggi, sangat khusus. Makanya namanya Alkitab, satu-satunya wahyu Allah yang dibukukan. Dan itu juga kenapa sepanjang sejarah manusia, Alkitab sudah dibakar, sudah dilarang, sudah disita, dan di semua pemerintahan yang merupakan satu dictatorship, Alkitab pasti ditarik, tidak dibiarkan dibaca, karena Alkitab membawa kemerdekaan itu sendiri. Di mana ada Alkitab, pasti akan ada kemerdekaan, akan ada bahkan memberikan kemampuan untuk setiap manusia berpikir dan maunya mengakui satu Tuhan yang otoritas atas segala-galanya, dan satu kitab, satu Alkitab yang berkuasa, yang merupakan firman Tuhan. Dan itu bisa menyinggung banyak orang klaim tersebut. Tapi itulah klaim Alkitab, maka kita harus ajarkan itulah yang Alkitab mau Anda tahu tentang dirinya, dan bagaimana orang Kristen memandang Alkitab itu sendiri. Makna istilah Alkitab dari segi kesaksian Alkitab sendiri, ketika kita sudah amati tadi secara singkat dua aspek dari sejarah dan dari bahasa, sekarang saatnya kita melihat kepada Alkitab dan bertanya, siapakah engkau? Dan dari segi internal, melihat di dalam Alkitab, kita menemukan banyak istilah yang dipakai dalam Alkitab untuk merujuk kepada dirinya sendiri. Secara khusus saya mau meringkas bagian ini. Ada 3 istilah yang kita akan memakai lebih seringnya. Ada banyak istilah, tapi ada 3 istilah yang dirujuk kepada Alkitab sebagai tulisan suci
Sejak dari dulu kala melalui orang Yahudi hingga kepada kita melalui para rasul Tuhan Yesus Kristus, yaitu grafes, gramata, dan istilah yang dipakai atau diterjemahkan sebagai perjanjian baru atau perjanjian lama. Istilah itu juga sering dipakai untuk mengacu kepada seluruh firman Tuhan. Mari kita lihat masing-masingnya seperti apa. Misalnya, terminologi tadi, grafis itu yang dapat diterjemahkan sebagai kitab suci. Sebenarnya di dunia kita saat ini, grafis dipakai untuk bicara tentang perkara huruf-huruf ya. Maka ada kata grafia atau grafis, itu semua itu mengacu kepada hal yang ditulis. Dan di dalam naskah Alkitab, kata itu mengandung makna seperti yang dipaparkan di situ. Kitab suci, tulisan, kitab-kitab, dan bergantung ke bahasa yang Anda sedang baca bisa berarti huruf atau yang dikatakan. Biasanya mereka memakai kata tersebut untuk mengacu kepada apa yang dikatakan atau yang dituliskan oleh para nabi dalam situasi lain. Dan kita bisa menemukan secara teliti bahwa dokumen-dokumen suci dalam konteks sejarah artinya ketika para pakar sejarah kuno menulis tentang Alkitab, mereka pakai istilah itu grafis untuk mengacu kepada naskah-naskah Alkitab. Dan tentu saja tulisan-tulisan suci dalam konteks keagamaan umum dan naskah suci dalam konteks penelitian atau studi agama ketika Tuhan Yesus pergi dan bicara kepada orang Farisi, kalian menyelidiki kitab-kitab suci. Sebenarnya di sana dia sedang bicara kalian menyelidiki huruf-huruf suci atau tulisan-tulisan suci itu karena dia pakai istilah grafis. Dan itu mengacu tentu saja ke teks-teks suci dalam pendidikan atau diskusi agama. Dan kami bisa menyelidiki bisa temukan. Tapi ketika Yesus bilang kepada iblis, ada tertulis, sebenarnya itu yang dia sedang bicara. Grafis. Grafis itu artinya ada tertulis bukan hanya dari sekedar seseorang menulis, tapi dia sedang mengacu kepada dokumen-dokumen suci yang sudah tertulis. Itu bebannya dari kata Tuhan Yesus. Dia sedang bukan mengacu kepada sekedar hal sebarang yang ditulis, tapi dokumen-dokumen suci yang diakui bahwa itu dari Tuhan yang dituliskan. Itu yang maknanya di tuturan di Matius 4 ayat 7 ketika Yesus menantang iblis dengan bicara ada tertulis. Dan kita menemukan istilah lainnya yaitu gramata yang dapat diartikan sebagai surat, huruf, surat hutang, dan tulisan. Dan semua istilah ini digunakan juga untuk mengacu kepada firman Tuhan. Dua istilah itu sebenarnya sangat sering digunakan bahkan oleh Tuhan Yesus sendiri untuk mengacu kepada kitab-kitab suci yang bertujuan untuk mengajar, melaporkan, menyatakan, dan mendidik. Menyatakan peraturan, menyatakan kesalahan, menyatakan segala perilaku yang harus diadakan oleh anggota masyarakat yang percaya seperti itu atau yang percaya kepada naskah-naskah firman Tuhan, dia harus hidup seperti apa akan dipernyatakan di situ. Maka pakai gramata. Dan jika Anda orang yang suka menyelidiki seluk-beluk bahasa, Anda akan tahu bahwa di dunia luar ketika mau belajar peraturan bahasa kita pakai kata ini grammar. Grammar itu peraturan bahasa atau di beberapa bahasa lain bilang gramatika. Itu artinya sama, peraturan pemakaian bahasa. Datang dari kata ini, karena kata ini mengacu kepada naskah-naskah yang akan bukan sekedar ditulis sembarangan, tapi mempernyatakan satu peraturan, satu hal yang harus diikuti. Maka selalu di dalam Alkitab mengacu kepada naskah-naskah suci. Dan kemudian kita bisa menyelidiki dan menemukan pertengkaran antara
Tuhan Yesus dan orang-orang Yahudi. Mereka bilang begini, orang-orang Yahudi merasa heran dan berkata, bagaimana orang ini dapat memahami kitab-kitab. Sebenarnya jika Anda baca dalam bahasa Inggris, mereka terjemahkan secara literal. Mereka bagaimana dia tahu huruf karena tertulis gramata, dan gramata itu bisa diarti huruf. Tanpa mempelajarinya, yang mereka sedang katakan di sini adalah bagaimana Yesus bisa mengenal seluk-beluk peraturan kitab-kitab suci jika dia tidak pernah mengikuti salah satu sekolah orang Yahudi. Mereka heran. Jadi mereka pakai kata gramata ini untuk mengacu kepada pembelajaran seluk-beluk perihal hukum boleh tidak boleh dari agama Yahudi yang diwahyukan melalui firman Tuhan. Nah, kita tiba di istilah yang ketiga yang dipakai untuk mengacu kepada firman Tuhan. Dan ini menurut saya istilah teristimewa karena kita banyak kali baca di Alkitab dan Yesus membawa satu beban kepada kata ini yang sangat signifikan bagi kita, yaitu perjanjian atau wasiat. Sebutan istilah ini dalam deskripsi tulisan suci adalah perjanjian atau wasiat yang diterjemahkan dalam bahasa Latin sebagai testamentum. Itu kenapa di bahasa Inggris, bahasa Latin pada umumnya Anda akan melihat perjanjian baru sebagai New Testament, karena mereka sedang terjemahkan kata ini yang dipakai di bahasa Yunani sebagai diatheke. Dan diatheke ini susah untuk kita menerjemahkan ke bahasa manapun karena kita selalu pakai misalnya perjanjian atau wasiat. Sedangkan kata tersebut bisa mewakili sesuatu yang lebih berat, sesuatu yang lebih dari sekedar perjanjian. Kenapa? Perjanjian kapanpun bisa dibatalkan. Tapi apa yang sedang dikatakan di dalam firman Tuhan adalah sesuatu yang tidak bisa dibatalkan karena sumbernya adalah Tuhan itu sendiri. Meskipun istilah Yunani ini umumnya diterjemahkan sebagai perjanjian, namun dia berarti wasiat dalam arti pesan terakhir, sama seperti seseorang yang sedang di tempat hampir mau wafat, dia tuliskan pesan terakhirnya. Barangkali ada dokumen ofisial yang dia tulis, yang dia membagikan hartanya, dan kita panggil itu wasiat. Nah, itu yang Yesus buat ketika dia ambil anggur dan roti dan dia berikan pesan terakhirnya, dan dia bilang, makanlah karena ini darah perjanjian baru, ya. Jadi Yesus sedang memberikan satu pesan terakhir, dan jika Anda kembali membaca firman Tuhan, Anda akan memperhatikan bahwa ini adalah alasan kenapa keempat Injil yang menyaksikan atau bersaksi tentang Tuhan Yesus, mereka lebih fokus kepada kematiannya daripada ke aspek manapun. Kenapa? Karena itu bukan sekedar tulisan, itu satu wasiat yang dituliskan. Maka berisi pesan-pesan, berisi warisan Kristus kepada kita. Istilah itu digunakan dalam Septuaginta. Septuaginta itu satu penerjemahan Alkitab dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani dari Perjanjian Lama. Dia menerjemahkan kata berit. Dan kata berit ini berarti alians atau fakta atau perjanjian. Semua itu disatukan dalam arti berit ini adalah kata yang dipakai ketika Tuhan membuat perjanjian dia dengan Adam, Nuh, Abraham, Yakub, dan seterusnya. Kata ini sangat kuat karena tidak bisa dibatalkan satu perjanjian. Walaupun manusia gagal, Tuhan tetap setia. Dan itulah kenapa di dalam Alkitab puncak tertinggi adalah ketika Allah sendiri bayar bagian dia di dalam perjanjian dia, tapi manusia tidak mampu. Maka Kristus harus datang sebagai manusia dan mewakili seluruh manusia dengan mati untuk menggenapi perjanjian yang diadakan dengan Tuhan. Ketika kata tersebut digunakan sebagai judul bagi perjanjian lama dan perjanjian baru, kita harus interpretasikan dia sebagai wasiat, sebagai pesan yang terakhir.
uh, perlu dikatakan sekali lagi bahwa ketika Yesus menggunakan istilah perjanjian baru atau wasiat baru dalam Matius 26 ayat 28, Markus pasal 14 ayat 24, bahkan Lukas 22 ayat 20, pada perjamuan terakhir, ia menuntun orang percaya untuk memahami seluruh proses keselamatan di bawah gambaran suatu perjanjian. Jadi puncaknya di situ adalah inilah sekarang saya sedang tinggalkan kepada kalian keselamatan yang disegelkan oleh darahku dan tubuhku. Dengan tubuhnya dia memikul semua kutuk. Dengan darahnya dia menyucikan kita dari dosa. Dan dia menggenapi penumpahan darah atas dosa manusia. Karena firman tertulis bahwa semua orang yang berdosa harus mati. Karena Yesus tidak pernah berdosa. Dia buat satu wasiat. Aku ambil kematian kalian. Kalian harus hidup saya. Dan dia berikan pesan yang terakhir. Dan pesan yang terakhir itu akan memperolehnya atau memilikinya sebagai wasiat semua orang yang percaya kepada Yesus. Dan sedemikian juga ketika dia bicara bahwa ada perjanjian baru, dia sedang mempernyatakan bahwa yang lama sudah digenapi di dalam diri dia. Bukan dibatalkan, tapi digenapi oleh dia. Maka dia kembali di 5 pasal pertama di kitab Matius untuk menyempurnakan atau memberitakan hukum baru, hukum yang disempurnakan. Maka dia bilang, kalian telah mendengar saya berkata seperti ini. Dan dia sedang buat kontras, kalian pernah mendengar di hukum yang lama, sekarang saya berikan hukum yang baru. Bukan karena dia membatalkan hukumnya tersebut, tapi dia menggenapi, maka dia mampu bahkan istilahnya menulisnya kembali. Dan penggunaan perjanjian baru ini dan perjanjian lama dimulai secara spesifik dipakai untuk membedakan antara kitab orang Yahudi dan kitab orang Kristen pada abad kedua Masehi. Beberapa ahli lebih memilih kata fakta daripada perjanjian. Namun penggunaan kata wasiat telah menjadi lebih umum. Bahkan di Indonesia pada 1960 penerjemahan Alkitab pertama-pertama mereka pakai istilah wasiat. Jadi istilah perjanjian baru dan perjanjian lama itu sudah lebih awal. Dulu dipakainya istilah wasiat karena lebih mewakili makna dari kata diatheke di bahasa Yunani itu. Dan cukup mengingat bahwa perjanjian-perjanjian bergantung kepada kematian orang yang membuat janji tersebut. Coba Anda menyelidiki ayat-ayat yang disajikan di sini. Dan bahkan ketika Tuhan mengadakan penurunan hukum Taurat harus ada korban. Dan korban itu artinya manusia sedang menggenapi bagian dia dan untuk menerima firman. Maka semua jenis korban, semua jenis penumpahan darah yang diberikan dulu kala selalu dengan arti bahwa dalam satu perjanjian harus ada penumpahan darah sebagai pengganti manusia itu. Dan itu kenapa merupakan satu wasiat. Karena selama tidak ada yang mati, maka janjinya atau wasiat tersebut tidak bisa digenapi, tidak berlaku. Dan Yesus harus mati terlebih dahulu supaya firman-Nya bisa berlaku bagi kita. Ya, mari kita lanjut. Kita bisa menarik kesimpulan seperti ini dari semua hal yang kita sudah melihat. Kita bisa bicara dengan tegas dan jelas bahwa pertama, firman dia mengklaim dan menjelaskan dirinya sebagai firman Allah, seperti tertulis di Keluaran pasal 4 ayat 22. Dia menegaskan bahwa seluruh firman Tuhan adalah benar, seperti di Amsal 30 ayat 5 dan murni, dan juga sumber kehidupan yang kekal seperti
di Lukas pasal 4, Yohanes pasal 5, dan pasal 6. Dan di Ibrani pasal 4 ayat 12 menegaskan bahwa firman, dan firman itu adalah Alkitab, hidup dan berkuasa. Yeremia 23 ayat 29 dan Lukas 24 ayat 32 menjelaskan bahwa firman itu seperti api. Sayangnya ketika saya baca Lukas di bahasa Indonesia, tidak memakai istilah membara, tapi ketika Yesus sedang bicara kepada para rasul, kata di situ artinya bahwa hati mereka sedang membara, sedang terbakar dengan perkataan yang Tuhan Yesus katakan. Karena firman Tuhan itu seperti api. Dan Yeremia 23 ayat 29 juga menjelaskan bahwa firman itu seperti palu yang menghancurkan bukit. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa bertahan di hadapannya. Dia sungguh berkuasa. Dan itu mengacu kepada firman Tuhan yang telah dibukukan, yaitu Alkitab. Dan juga kita sering tahu bahwa firman adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Firman Tuhan itu sempurna, teguh, memberi hikmat, menyegarkan jiwa, adalah kebenaran, kekal, dan tidak dapat dibatalkan. Itu klaimnya dari Alkitab tentang dirinya sendiri. Itu klaimnya Alkitab yang kamu dan Anda harus tahu ketika kita memegang kitab suci. Kita harus tahu bahwa itu yang Alkitab sedang bicara kepada kita. Harapan kita pas kita mendekati Alkitab adalah itu semua. Saya sedang menemukan kebenaran yang tidak bisa dibatalkan. Saya sedang temukan terang dan pelita bagi kakiku dan jalanku. Saya sedang menemukan sumber kehidupan. Artinya apa? Tak peduli seberapa berdosa Anda, jika Anda kembali kepada firman Tuhan, Anda disucikan, dibersihkan, dipulihkan, dihidupkan kembali. Tak peduli apapun perkara yang Anda hadapi, firman menjamin. Jika Anda kembali kepada firman Tuhan, dia bilang akan bersukses dalam segala hal yang Anda lakukan. Karena firman akan mengembalikan Anda kepada prinsip yang sebenarnya. Maka kita bisa tarik kesimpulan dari penelurusan yang mendalam atas asal-usul makna dan kesaksian Alkitab. Kita dapat memahami bahwa Alkitab bukanlah sekedar kumpulan tulisan manusia biasa, melainkan firman Allah yang diwahyukan melalui para nabi dan para rasul selama berabad-abad. Dan penggunaan istilah perjanjian baru menggarisbawahi bahwa karya penebusan Kristus dan keselamatan bagi manusia benar-benar sudah diadakan. Perjanjian lama memperkuat identitas sejarah dan janji-janji yang diungkapkan Allah kepada umatnya. Sedangkan melalui perjalanan yang panjang, kata Alkitab telah membuat dalam dirinya sebuah karya sejarah linguistik dan kesaksian yang kuat akan kehadiran dan keagungan Allah. Dengan memahami dan menginternalisasi makna Alkitab dari berbagai aspek ini, kita diundang untuk memperlakukan Alkitab dengan hormat, membacanya dengan penuh pengertian, dan mematuhi ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Sedemikian juga dengan penuh keyakinan kita mengerti bahwa Alkitab adalah lebih dari sekedar kumpulan tulisan kuno. Ia adalah suara Tuhan yang hidup dan berkuasa, memberi petunjuk, hikmat, dan kesegaran jiwa bagi setiap generasi. Dalam Alkitab terletak kebenaran, hidup yang kekal, janji keselamatan bagi orang yang percaya. Dengan keyakinan ini, mari kita berjalan bersama dalam iman, membuka hati dan pikiran kita untuk menerima wahyu Allah yang terpancar melalui halaman-halaman Alkitab itu. Terima kasih. Yang luar biasa, sangat luar biasa. Dan tadi di dalam paparan kita tadi, yang kami coba menunjukkan kepada Bapak Ibu adalah justru klaim Alkitab tentang dirinya sendiri, dan bagaimana kita bisa salah menangkap firman Tuhan kalau tidak perhatikan bahwa nama Alkitab itu bukan hanya sekedar sebutan, bukan hanya sekedar catatan, tapi mengandung satu makna yang sangat
besar yang seharusnya kita datang kepada Alkitab dengan harapan bahwa kita akan mempelajari sesuatu yang mengubah hidup kita, tapi juga kita harus lakukan hal itu. Harus praktis. Kenapa kita bisa tidak memahami isi Alkitab walaupun kita sudah bacanya berkali-kali. Dan faktor pertama adalah manusiawi. Kita sebagai manusia yang terletak di konteks kekinian yang orang bilang generasi Z dan segala macam, punya jarak sosial, budaya dan bahasa dari budaya dan bahasa dan masyarakat di zaman yang Alkitab diwahyukan. Kalau kita tidak mengerti seluk-beluk latar belakang Alkitab, akan mempersulitkan kita mengerti lebih dari Alkitab itu sendiri. Maka pentingnya diskusi seperti ini supaya kita mulai mengerti, oh ternyata ada latar belakangnya seperti ini. Lalu pas kita datang ke Alkitab, kita sudah istilahnya di clear ya, diterangkan pandangan kita untuk lebih memahami isi firman Tuhan. Dan misalnya sekarang jika Anda benar-benar mengerti apa yang saya sampaikan, setiap kali Anda membaca bahwa Yesus bilang ada tertulis, dia tidak sekedar sedang bilang bahwa orang menulis. Dia sedang bicara ada kitab-kitab yang diwahyukan Tuhan yang tertulis bagi kita dan kita percaya bahwa itu harus jadi pola hidup kita, maka saya tidak bisa buat sebaliknya. Nah, jarak sosial, jarak bahasa, jarak budaya yang kita memiliki membuat kita lebih susah untuk benar-benar memahami apa yang firman katakan. Jarak yang kedua yang terpenting adalah rohani. Ada pertentangan rohani sangat besar apabila kita belum lahir kembali, itu lebih susah lagi. Karena hanya orang yang rohani bisa menafsirkan sesuatu yang rohani. Dan harus ingat bahwa walaupun Alkitab tercetak di bentuk huruf dan kertas manusiawi, tapi dia adalah rohani, kodratnya itu Tuhan. Maka kami sedang diskusi tadi bilang, jika hidup dan segala macam, maka juga bisa mengadakan jarak. Ketika saya sedang hidup dengan susah untuk saya mengerti wahyu Tuhan. Kecuali ketika saya datang kepada Alkitab dengan sikap hati yang benar. Tuhan, saya berdosa, saya sedang melawan Engkau, tapi aku datang kepada firman-Mu supaya disucikan, dibersihkan, dipulihkan, ajarkanlah aku firman-Mu. Maka banyak hal akan dibuka karena yang sedang dicari adalah segi praktis sebenarnya. Lalu dua hal ini bisa mempersulitkan kita tidak mengerti konteks sejarah Alkitab dan tidak memiliki hidup rohani yang sebenarnya, tidak lahir kembali atau ada di dalam dosa, menutupi pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Dan saya percaya dan saya yakin bahwa segala sesuatu yang diperlukan untuk kita hidup sebagai orang Kristen sejati, diselamatkan, dan memiliki pengalaman positif dengan firman Tuhan, sebenarnya sudah jelas, sudah terang di dalam Alkitab. Biasanya kesulitan kita, dan saya tidak tahu kalau ini bisa diterapkan ke ibu, tapi biasanya kesulitan kita bahwa kita berasumsi bahwa kita tidak mengerti Alkitab, itu karena kita sedang cari sesuatu yang baru. Tapi coba saya jelaskan di sini bahwa sebenarnya tidak ada yang baru. Alkitab itu saja. Jika dia bilang jangan itu jangan, besok tidak akan menjadi ya, atau mungkin ya jangan itu jangan, tidak itu tidak, ya itu ya. Kebanyakan hal, 90% dari firman Tuhan tidak bisa ditafsirkan ganda, sehingga
sangat mungkin kita sedang salah tafsir kalau setiap kali kita buka firman Tuhan, kita menemukan sesuatu yang baru. Baru dalam arti uh, benar-benar kita menangkap, oh ini satu ajaran yang sangat baru. Itu berasal dari rasa kita menjadi orisinil, menjadi seseorang yang memiliki pandangan sendiri terhadap firman Tuhan. Akhirnya kita mau istilahnya menemukan makna lebih luas, lebih dalam, lebih hebat. Tapi memang itu aja karena Injil itu sederhana. Kalau kita bisa ringkaskan apa yang saya sedang berusaha lakukan jelaskan di sini adalah satu kalimat yang pernah satu hamba Tuhan bicara dapat benar-benar mewakili apa yang saya mau jelaskan ini. Dia bilang begini, orang-orang pada saat ini lebih sibuk kalau mereka sibuk dan khawatir tentang apa yang mereka sudah mengerti. Dan itu terkesan sesuatu yang menyinggung atau menyalahkan pembaca, tapi bukan. Alkitab itu pedoman hidup. Jika Anda tidak menerapkan apa yang sudah jelas dan yang Anda sudah mengerti, apa gunanya Tuhan mewahyukan atau membuka, menerangkan pikiran Anda untuk mengerti sesuatu yang lebih besar? Tuhan tidak mau orang yang diisi kepala. Tuhan mau supaya kita ditransformasi menjadi anaknya. Dan percaya tidak, kita baca di Ibrani pasal 2, kalau saya tidak salah, ayat 8 dan 9. Nah, bukan pasal 2. Bahas jawabannya. Di Ibrani pasal 5, ayat 8 dan 9 bicara seperti ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia ini Yesus ya, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ini sangat kunci di dalam proses pembelajaran Alkitab kita. Kita harus baca firman untuk menaati. Dan ketaatan itu yang membawa kita kepada kesempurnaan dalam karakter, dalam pemahaman, dalam iman, dalam segala aspek kehidupan kita. Jika pemahaman Anda sekarang ini singkat dan sangat terbatas, itu tidak penting. Yang penting adalah Anda sedang atau tidak menaati apa yang sudah dipahami. Harus kita lepas dari pikiran kita bahwa kitab itu satu kitab filosofis yang penting kita dapat banyak ajaran, merasa lega, merasa tenang. Bukan, kita harus menderita. Menderita dalam arti ketika saya baca Alkitab, saya harus benar-benar pusing, khawatir bagaimana jadikan apa yang saya paham ini perilaku di dalam hidup saya. Kalau kekhawatiran itu tidak ada, kita akan baca dan pikir begini, ini saya sudah baca, ini saya sudah baca, sudah bosan, sudah jenuh. Kenapa? Karena sebenarnya ketika kita sudah baca sesuatu, otak kita pikir bahwa kita sudah tahu, tapi bukti bahwa kita tahu sesuatu atau tidak adalah buahnya, prakteknya. Ketika Anda mendekati firman ini, saya bertanya kembali, saya sudah terapkan ini belum? Ternyata belum. Jadi saya belum tahu. Karena jika saya tahu, saya pasti otomatis menaati. Akan lebih sulit bagi saya berdosa terhadap Tuhan kalau saya sudah tahu apa yang Tuhan tidak mau ya. Akan lebih susah bagi saya untuk tidak mau menjadi seperti Yesus apabila Tuhan aku sudah kenal pribadinya itu ya. Jadi singkat ceritanya itu jawaban kurang
kurang singkat, kurang sederhana, tapi itulah hanya berkembang dalam pemahaman orang yang hidup dalam ketaatan berdasarkan pemahaman yang dia mulai. Nah, saya mulai dengan pemahaman terbatas. Tidak apa-apa, taati itu dan melalui ketaatan Anda disempurnakan sampai mencapai pemahaman yang utuh akan anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih banyak. Pak Munir Pedro, hal itu tadi saya tanyakan itu untuk meyakinkan pemahaman saya sehubungan dengan adanya ajaran-ajaran sesat akhir-akhir ini gitu loh Pak. Jadi kan banyak orang tafsir ini itu seperti itu kadang, terus pemahaman kami orang yang sangat lemah ini mudah-mudahan juga biar nggak goyah seperti itu Pak Monel. Terima kasih pencerahannya Pak Munir. Puji Tuhan. Oh, sekarang ada konteks, jadi lebih baik. Kalau begitu juga saya bisa tambahkan sedikit saja bahwa pertama tadi saya bilang tentang orisinalitas. Ibu baca firman terus-menerus dan ketika muncul orang dengan penafsiran yang dia kutip dari buku dari mana, langsung tolak. Kenapa? Karena prinsip utama dalam penafsiran Alkitab adalah bahwa Alkitab menafsirkan diri sendiri. Dan ada orang yang pandai menghafal ayat dan terkadang mengintimidasi kita karena mereka jago hafal ayat dan terkesan bahwa mereka paling tahu kebenaran. Tapi tidak ada hal baru di bawah kolong langit kata firman Tuhan. Injil itu sederhana sehingga tak mungkin ada tafsir yang lain selain apa yang semua orang bisa mengerti. Ada beberapa hal memang yang kita harus pusing, harus kejar di dalam sejarah untuk lebih mengerti maksud itu. Tapi biasanya hal-hal yang sukar dipahami itu tidak berdampak bagi keselamatan kita atau kepada pemahaman tentang Tuhan Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat kami. Biasanya segala sesuatu, bukan biasanya, segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita hidup dalam kebenaran Kristus itu jelas. Namun seperti Petrus tulis tentang orang-orang yang mengutip surat Paulus dan mereka memalsukan kebenaran itu untuk menyesatkan orang. Itu hanya ada satu senjata untuk melawan dan memprotek diri akan segala tipuan dan sekte ajaran sesat yang muncul pada zaman ini. Hanya ada satu senjata, sehingga ketika orang itu mendekati Anda sudah tahu bahwa dia salah. Seperti ada saudara saya yang kerja di bank utama, kami panggil bank sentral di Brasil, yang cetak uang, dan fungsi dia itu menghitung uangnya. Dia tidak pernah pelajari seluk-beluk uang palsu. Yang dia pelajari adalah segala sesuatu, segala ciri-ciri uang yang benar. Sehingga ketika dia sedang hitung, hanya dari meraba dia sudah tahu bahwa itu uang palsu. Dan dia ambil bawa ke pengecekan, ya ternyata palsu. Kenapa? Karena sebenarnya yang dia cari tahu adalah yang benar. Sehingga segala sesuatu yang salah akan dipernyatakan salah karena dia tahu yang benar yang mana. Dan itu yang kita harus benar-benar berpusat hati kita. Saya harus makan firman Tuhan. Karena ketika yang sesat muncul, saya tidak perlu belajar apa-apa tentang dia. Saya sudah kenal kebenaran. Saya hanya perlu menjauhkan dari segala bentuk kejahatan, kata firman Tuhan. Ya. Jadi triknya adalah tetap baca firman. Seperti orang yang makan nasi goreng setiap hari, supaya tidak ada kesempatan untuk kita tertipu. Karena firman Tuhan sudah jelas bilang bahwa pada di akhir zaman, bahkan jika mungkin bahkan orang terpilih akan disesatkan. Ya. Jadi memang mereka jago ya. Tidak sebarangan. Perjuangan kita ini tidak sebarangan sama sekali. Memang kita harus melekat kepada Alkitab. Ya, ada satu peribahasa
dan ini sukar diterjemahkan, tapi ada satu peribahasa di bahasa Portugis yang bilang begini, perkataan memang itu mempengaruhi, tapi contoh dia menyeret kita. Ya, jadi kalau Anda mengajak orang, mungkin mereka bisa terdorong atau mulai, tuh aku mau sih, tapi tidak pernah benar-benar bergerak. Namun jika Anda punya waktu dan tempat di mana Anda sendiri buat apa yang Tuhan Yesus bilang, biarkan orang melihat terangmu, yang Anda konsisten baca Alkitab, yang Anda konsisten benar-benar bergabung dalam gerakan baca apapun dan ceritakan, wah kali ini saya baca begini, saya dapat begini. Pertama, ketika Anda ajak, orang sudah akan melihat Anda sebagai otoritas karena Anda pernah baca dan konsisten baca dan terus membaca. Yang kedua, ketika Anda bersaksi tentang apa yang diperoleh dalam pembacaan itu, Anda menunjukkan manfaat dari pembacaan Alkitab itu. Karena yang menghambatkan banyak orang datang kepada firman selain bagian rohani, sebenarnya adalah jarak yang dia merasa terhadap Alkitab. Terkesan bahwa Alkitab itu bukan praktis. Itu hanya buku agamawi yang dibaca, tapi kemudian apa yang dia peroleh. Dan ada satu kesaksian yang saya alami, saya pribadi, saya sering bilang itu di sini. Saya kemanapun pergi, saya bawa Alkitab saya. Saya bawa di tas, di motor, dimanapun. Kebetulan ini wasiat baru dari, jangan pikir ini sesat ya, ini dari LAI, wasiat baru. Lalu saya baca Alkitab, ada orang besar sekali, dia datang tinggi begini, gemuk, datang tanya ke saya, masa kamu masih baca buku itu? Itu hanya cerita manusia. Saya tidak takut untuk menentang dia dan bilang, jika kamu baca Alkitab ini dan hidupmu tidak berubah, saya robek Alkitab ini di depan kamu. Langsung berubah. Dia benar-benar bahkan mundur begini dan mulai terbuka hatinya. Malah pas percakapan kita itu selesai, saya sedang doakan dia dan dia kerasukan segala macam. Akibat dari satu hal, jika ibu percaya bahwa Alkitab itu firman Tuhan dan benar, maka jangan ragu akan hal itu. Bilang ke semua orang, aku tentang kamu. Kalau kamu benar-benar mau rasakan hidupmu berubah, firman Tuhan itu solusinya. Saya bisa uji. Mari kita baca dari awal sampai akhir. Dan kalau tidak terjadi sesuatu yang benar di hidupmu, saya menyerah. Karena di sini tertulis bahwa orang yang merenungkan firman siang dan malam, segala sesuatu yang dia perbuat akan berhasil. Saya sungguh percaya itu. Saya tidak ragu sama sekali. Saya bisa kasih kesaksian malam ini dari hal yang saya doakan. Dan saya pegang firman itu, bilang, Tuhan, saya baca firman ini untuk jadi perilaku saya. Membenarkan segala hal dari diri saya. Jangan biarkan sampai doa-doa saya terhambat karena aku sudah hidup yang tidak pantas di matamu. Dan walaupun saya sedang berdosa, melalui firman-Mu, sucikan aku. Dan membuktikan bahwa firman-Mu itu benar melalui hal-hal yang berhasil di hidupku. Dan aku, seperti saya sudah bilang, saya bisa saksikan di sini semalam segala hal yang terjadi di hidupku karena aku percaya kepada firman. Jika Anda membaca Mazmur 119, dia bicara segala hal, dia bilang, karena aku percaya kepada firman-Mu. Tuhan, jangan lupakan aku karena aku percaya kepada firman-Mu. Tuhan, buatlah saya berhasil karena aku percaya kepada firman-Mu. Pokoknya adalah, jika kita sungguh percaya, firman Tuhan bilang, kita katakan. Jadi jangan takut. Jangan pernah istilahnya menyembunyikan diri. Saya mau baca firman tapi aku malu baca di sini, aku di ruang kerja. Baca. Wah. Ibu Kristen, ibu punya firman Tuhan, harta segala hal. Baca Alkitab di mana saja. Jangan takut, jangan malu. Kedua, katakan apa yang firman transformasikan di hidup ibu.
Apa yang Alkitab berubah, buktikan bahwa Alkitab ini berkuasa. Yang ketiga, Alkitab selalu lebih unggul dari kita. Jangan pikir bahwa kita harus sempurna dulu, baru kita ajak orang baca. Ajak saja, karena yang berkuasa adalah firman Tuhan. Dan misalnya, jika kita sedang mengalami kegagalan di satu hal, itu tidak maksudnya bahwa firman Tuhan dibatalkan sama sekali. Maksudnya bahwa kita ada dalam proses. Terkadang kita juga bicara orang baca Alkitab, tapi lihat ini, kamu punya masalah. Nah, siapa yang tidak punya masalah? Kalau kita tidak baca Alkitab, ada masalah. Dengan baca Alkitab, kita mengatasi masalah itu. Dan seringkali saya bilang di jemaat kami begini, kalau kita yang berdoa dan baca Alkitab setiap hari masih ada masalah, apalagi kalau kita tidak buat hal itu ya, masalahnya akan berlimpah-limpah. Jadi jangan pernah takut bersaksi karena ada hal tertentu yang dituduh oleh si jahat. Karena jika dengan Tuhan Anda sedang membunuh satu singa setiap hari, coba berpikir tanpa Tuhan bagaimana caranya, bagaimana ceritanya, pasti lebih parah. Jadi itu kemenangan kita. Kita harus yakin firman ini adalah firman Tuhan. Dan uh, mungkin yang Ibu mau adalah tips tertentu. Tapi tips pertama yang saya sedang coba kasih di sini adalah percaya kepada firman seperti firman Tuhan. Alkitab adalah firman Tuhan dari sampul ke sampul. Jika Ibu sudah percaya hal tersebut, berikan contoh dari apa yang firman sudah mengubah di hidup Ibu. Melalui tindakan, melalui perkataan juga. Karena kalau kita tidak bicara, orang juga terkadang tidak bisa menyadari hal itu. Sampaikan. Yang kedua adalah tentukan hari dan jam dan mulai ajak orang. Ayo aku ikut gerakan ini, aku ikut jadwal ini, ayo baca bersama. Itu satu hal yang hal ketiga yang manusiawi. Semua orang suka memperoleh hadiah. Terkadang kita harus kalah di situ, memberikan hadiah kepada orang supaya dia mau datang memperoleh hadiah firman Tuhan itu. Jadi ibu bisa tentukan, apa yang saya bisa berikan kepada anak saya, kepada ibu saya, yang menentang dia atau mendorong dia datang kepada firman Tuhan. Semua kita sangat senang memperoleh sesuatu, mendapat sesuatu. Dan barangkali ya kita pergi dengan istilahnya mencari keuntungan diri sendiri, tapi sesudah kita kena firman Tuhan, bahkan hadiah itu hilang arti karena kita mengerti bahwa Alkitab adalah mutiara yang paling berharga. Jadi terkadang dan hampir selalu kita harus dihabiskan dan menghabiskan demi firman Tuhan ya. Jadi itu tips yang saya bisa berikan. Mulai ibu sendiri, jangan malu akan firman Tuhan. Yang kedua, ajak orang, benar-benar ajak dengan jelas, dengan maksud. Ini saya sedang baca Alkitab, ayo kita baca bersama. Akan mulai tanggal sekian, baca sekian pasal per hari. Aku sudah dan pengalaman saya seperti ini. Lalu orang mulai kasih alasan-alasan tantang dia dengan satu hadiah. Saya berikan 1.000 ini kalau Anda selesai baca satu kitab per hari. Dan itu usaha Anda untuk mempertemukan manusia itu dengan firman Tuhan sehingga dia dipulihkan dan mengalami. Dan siapa tahu dia akan lebih bahkan membaca lebih daripada ekspektasi kita ya.